Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Nah, kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih pemikiran Nassim Taleb, terutama dari kutipannya di The Black Swan. Misi kita, simple aja, ngambil intisari pandangannya soal gimana kita sering keliru soal kejadian langka dan suka terlalu pede sama pengetahuan kita. Biar Anda lebih ngeh lah tanpa merasa kebanyakan info gitu. Buku ini tuh bener-bener nantang cara kita mikir soal ketidakpastian loh. Oke deh, ayo kita mulai bedah. Iya, tepat sekali. Jadi intinya, sumber ini tuh mempertanyakan kenapa sih peristiwa besar yang nggak terduga, angsa hitam istilahnya Taleb ya, itu dampaknya gede banget, tapi kok seringnya kita abai? Atau baru cari-cari alasan logisnya setelah kejadian? Fokusnya tuh tajam banget ke, yaitu keterbatasan tahu kita dan jebakan-jebakan berpikir yang sering kita nggak sadar, gitu. Nah, jebakan pertama nih, kekeliruan naratif. Wah, ini kayaknya kena banget deh. Soal gimana kita cenderung nyusun cerita sebab akibat yang rapi banget soal masa lalu. Seolah-olah semuanya tuh gampang dijelasin. Bahayanya, ini bukan cuma bikin masa lalu kelihatan simple ya, tapi justru bisa bikin kita buta gitu. Jadi terlalu pede bisa lebak masa depan. Padahal ya sama aja nggak terduganya. Betul, betul. Kita lihat aja contohnya Perang Lebanon yang dialami Taleb sendiri. Atau mungkin pandangan orang soal Hitler sebelum Perang Dunia Kedua. Kan kalau udah kejadian, gampang banget nunjuk, oh ini penyebabnya. Padahal ya waktu itu situasinya penuh keraguan gak jelas. Nah, ilusi pemahaman setelah kejadian ini nih yang bikin kita jadi rentan sama angsa hitam berikutnya. Dan yang bikin makin rumit, cerita itu sering kita bangun cuma dari info yang kelihatan aja kan? Nah, ini masuk ke yang namanya bukti bisu. Benar gitu ya? Persis. Silent evidence. Kita itu fokusnya cuma sama pemenang atau yang selamat. Contoh gampangnya, cerita sukses startup teknologi deh. Kita dengar soal yang jadi unicorn terus kan, tapi kita jarang banget dengar soal ribuan startup lain yang gagal. Nah, yang gagal ini bukti bisunya. Padahal, kegagalan mereka itu mungkin nyimpen pelajaran yang lebih penting soal risiko sebenarnya. Atau kita kagum gitu sama Casanova yang bisa lolos dari banyak bahaya, terus kita jadi ngeremehin risiko petualangan dia. Akibatnya, ya jelas persepsi kita soal risiko dan sukses jadi bias parah. Karena data yang kalah itu hilang. Iya. Fokus ke pemenang yang kelihatan ini nyambung banget kayaknya ke kecenderungan lain yang disebut Taleb platonisitas. Apa nih maksudnya? Ini soal kita suka banget sama model atau peta yang bersih, rapi, seolah-olah dunia nyata ya emang gitu. Kita suka kurva lonceng, ya kan? Grafik yang bentuknya lonceng itu yang anggapannya kebanyakan hal ada di tengah aja. Kejadian ekstrim jarang, kelihatan teratur soalnya. Padahal realitas itu seringnya liar. Masuk kategori ekstremistan kalau kata Taleb. Di mana justru kejadian ekstrim itu punya dampak paling gede. Ini kayak kita cuma ngandelin peta kereta bawah tanah yang rapi gitu, platonisitas, tapi kita lupa sama realita gangguan sinyal, atau kereta telat, atau penuh sesak yang nggak terduga. Ekstremistan. Petanya sih rapi, tapi kenyataannya sering berantakan kan. Model-model platonik ini, yaitu, mengabaikan penyimpangan besar. Padahal justru disitulah angsa hitam sering muncul. Oke, jadi kita bikin cerita rapi berdasarkan bukti yang nggak lengkap, terus kita juga suka model yang terlalu simpel. Nah, ini bawa kita ke masalah berikutnya ya. Arogansi epistemik. Kok kedengarannya kayak penyakit para ahli gitu ya? Haha, bisa dibilang gitu sih. Tapi sebenarnya ini bisa kena ke kita semua kok. Ini soal kita melebih-lebihkan apa yang kita tahu dan sebaliknya meremehkan luasnya ketidaktahuan kita. Paling kelihatan ya di peramal ekonomi atau analis risiko gitu. Mereka kan sering salah besar. Ingat nggak kasus Amarant yang bangkrut, padahal katanya punya banyak ahli risiko. Tapi tetap aja tampilnya pede banget. Kayak kita yakin banget gitu, tahu persis perjalanan darat bakal makan waktu berapa lama. Sampai ke menitnya. Tapi lupa mikirin macet, ban kempes, atau hal tak terduga lainnya. Makanya, penting buat mempertanyakan tingkat keyakinan si ahlinya, bukan cuma metodenya aja. Terus gimana dong cara kita ngelawan arogansi ini? Ada ide menarik nih dari Umberto Eco soal anti perpustakaan. Ini unik ya. Jadi ini bukan soal buku yang belum dibaca itu jelek atau kita gagal gitu, tapi justru jadi pengingat.
Pengingat betapa luasnya hal yang belum kita ketahui. Nilainya malah dibilang lebih besar dari buku yang udah dibaca, karena bikin kita tetap rendah hati. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan nih, gimana konsep anti perpustakaan ini bisa bantu Anda nyikapin ya banjir informasi dan ketidakpastian dalam hidup atau mungkin kerjaan Anda? Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, memahami kekeliruan naratif, terus sadar soal bukti bisu, dan menerima batas pengetahuan kita, kayak yang disimbolkan anti perpustakaan itu kunci biar kita nggak gampang tertipu oleh keacakan. Ini kan jadi nanya ya, daripada kita mati-matian coba nebak hal yang nggak terduga secara presisi banget, mungkin lebih bijak kalau kita fokus bangun ketahanan aja, robustness gitu, terhadap guncangan. Kayak kata Taleb, mungkin lebih baik secara umum bener daripada secara presisi salah kan? Jadi intinya apa nih? Mungkin ya, daripada kita terobsesi cari prediksi sempurna, ada nilai lebih loh dalam menghargai dan belajar dari apa yang kita nggak tahu. Sebagai penutup, coba deh Anda pikirkan ini. Apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil minggu ini buat mengakui atau bahkan mungkin merayakan anti perpustakaan Anda sendiri? Area di mana Anda sadar betul kalau Anda nggak tahu. Oke deh, terima kasih sudah menyimak sesi kita kali ini.